Halo guys, kita ketemu lagi di NLTWOM. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Ranger yang efektif dan efisien. Nah, langsung aja. Karena kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya pernah melihat teman saya yang baru main Ranger itu kalau menghajar monster, nah itu kurang efektif dan efisien, kurang pas gitu menurut saya. Nah, contoh seperti ini yang dilakukan oleh teman saya, ya kita buff dulu ya. Buff dulu, oke, buff dulu, oke, sudah beres. Nah, kali ini kita pakai Ranger level 18 ya. Nah, ini kenapa saya bilang pemula, karena seperti saya juga pemula ya teman-teman, jadi baru-baru bermain ini. Nah, ini misalkan seperti ini ya, teman saya ada monster di depan seperti ini dipukul seperti ini, terus dia menunggu. Ya, misalkan mukul seperti ini, dia tunggu, dia diem. Nah, seperti ini. Sehingga akhirnya dia kena hit dari monster ya. Kena hit dari monster. Nah, itu cara yang ya kalau dibilang salah ya enggak juga ya. Sebenarnya boleh aja. Tetapi kurang pas menurut saya. Nah, caranya untuk memakai Ranger yang pertama. Ya, yang pertama. Mana ya, kita cari monsternya dulu. Intinya apa sih? Sebenarnya kalau memakai Ranger jangan sampai tersentuh gitu ya. Jangan sampai tersentuh. Sama juga pengguna mage. Kalau bisa jangan tersentuh ya. Contoh misalkan seperti ini. Nah, ini ada. Ya, seperti ini dari jauh kita pukul. Ini seandainya kita tidak pakai Windows ya. Kalau monsternya sudah mau mendekat, itu harus pergi jauh ya, menjauh. Nah, misalkan seperti ini dia menjauh. Sehingga kalian menghemat pot itu ya. Jangan sampai tersentuh. Kalau sudah tersentuh, terpukul, nyawa itu berkurang. Itu sangat rugi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau menggunakan Ranger, manfaatkan sekitar kalian. Contoh seperti ini. Ini kan ada batu ya. Kalau kita jalan ini kan kehantuk. Nah, coba kita pukul ya. Nah, manfaatkan batu untuk apa? Menghalangi pergerakannya dari monsternya ya. Jadi seperti ini contoh-contohnya. Ini ada batu ini. Nah, seperti ini. Hot. Nah, kan dia berhenti ya. Lah, dia kan berhenti. Nah, dia mau mukul kita itu dia harus keliling dulu. Nah, kadang dia kayak pusing. Nah, seperti itu caranya ya teman-teman. Jadi kita manfaatkan batu. Itu cara kedua. Nah, cara yang ketiga. Ada cara ketiga. Coba contoh-contoh ini. Pukul, terus kita mepet di tembok ya. Kita mepet di tembok seperti ini. Kita mepet di tembok, terus sembunyi. Wah, oke, sembunyi dulu. Terus dia bingung nggak ya? Nah, dia kan bingung ya. Jadi intinya Ranger itu juga harus main sembunyi ya. Kayak pencuri. Nah, sembunyi atau menempel di tembok itu pengaruh sekali ya. Kadang monster itu kalau dinempel di tembok itu enggak mau itu ya. Nakal gitu ya. Kalau mau kita pepetin di tembok itu enggak mau. Itu rada nakal itu memang. Jadi ya kita manfaatin sekitar kita ya. Nah, ini biasanya tembok atau biasanya ada bentuk kotak gitu ya. Itu kita manfaatin sekitar kita. Supaya apa? Intinya supaya kita tidak tersentuh oleh monster gitu ya. Atau cara lain. Oke, cara selanjutnya teman-teman. Pertama adalah yang tadi sudah, dua sudah. Kita pakai yang cara ketiga. Cara ketiga adalah contoh seperti ini. Kita coba pakai shift. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi menghindar pakai shift. Memang mengurangi sedikit mana ya, jadi lumayan mengurangi sedikit mana. Tapi kalau shift ini mananya konsumsinya sedikit, tidak terlalu banyak, jadi jangan khawatir. Jadi sering-sering pakai shift. Kita snare. Nah, ini masuk ya. Ini kita pukul. Nah, ini kan gerakannya lambat. Kita weakness, set. Kita pukul. Nah, ini gerakannya sangat lambat. Ini lumayan gitu ya untuk kita tidak terlalu pergi jauh-jauh atau menghindar terlalu terlalu gerakannya terlalu gitu ya. Nggak perlu, karena sudah gerakan dari musuh itu kena seperti ini langsung lambat itu ya. Nah, ini lambat ya teman-teman. Nah, kita enak gitu kalau lambat, apalagi di depan kita itu ada batu. Wah, dia nggak bergerak itu ya. Ini padahal snare level 1 ini ya. Nah, kita snare lagi. Terus, kan? Masuk sudah. Tinggal kita pukul sampai dia mati. Nah, kan saya tidak banyak pergerakan. Cuma kelemahannya kita konsumsi mananya terlalu banyak loh. Jadi kalau konsumsi terlalu banyak, kalau kita tidak membawa pot mana regen, nah itu kita akan kerepotan. Kecuali kalau mana kalian banyak,
punya pot mana banyak, terus untuk mana regen banyak, itu tidak masalah gitu kalau sudah mempersiapkan diri. Tetapi kalau seandainya seperti ini, nah ini akan kesulitan karena mananya regennya terlalu lama, sehingga kita akhirnya untuk lebih enaknya kalau tidak bawa mana, mengurangi penggunaan ensnare. Nah ini ensnare sama weakness itu mengurangi. Cuma ya memang pergerakan kita akan terlalu banyak gitu ya. Kalau mau yang simple ya memakai skill ini semuanya, tetapi kalau istilahnya, tapi kelemahannya ya mengkonsumsi mana terlalu banyak. Tapi kalau pengen menghemat ya tidak ribet, ya, tidak kesulitan, ya pakai skill-skill biasa aja yang seperti ini ya. Stone, terus impact, terus mundur. Nah ini menghemat mana, atau menggunakan dua-duanya ya, sambil menunggu mana regen ya, mananya regen ya. Ini kita mukul pakai cara biasa. Nah, misalkan seperti ini ya, kita pakai cara biasa saja kan itu ya, sambil mananya kan nanti akan penuh. Nah di saat mananya penuh kita pakai weakness seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan beberapa cara. Jadi seperti ini weakness. Nah atau mungkin kalau mananya banyak pakai ensnare, nah gitu ya. Nah langsung pukul-pukul sudah. Nah ini ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan kedua hal itu ya, kedua cara itu, atau terserah gitu ya, pemakaian mana yang banyak atau menghemat, itu semua terserah dari teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini kita akan ketemu di next berikutnya.